Halo pemirsa, kita berjumpa kembali di Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat yang sudah menyiapkan 3 informasi seputar perkembangan terkini di beberapa wilayah, khusus untuk menemani jeda sore Anda. Pemirsa, kabar utama terkait ekspor minyak goreng. Setelah pengumuman perihal pembukaan ekspor minyak goreng yang mulai berlaku 23 Mei mendatang oleh Presiden, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berkomitmen bahwa pemerintah akan mengawasi pelaksanaan ekspor secara ketat dan terintegrasi. Ia juga mengatakan bahwa Domestic Market Obligations atau DMO dijaga oleh pemerintah sebanyak 10 juta ton. Dari kabar ekspor minyak goreng kita beralih ke investasi nih pemirsa. Di Sulawesi Tenggara jumlah investor sepanjang 2022 bertambah sebanyak 9,8%. Penambahan jumlah investor ini juga diikuti oleh nilai rata-rata transaksi jual beli saham per bulan selama 2022 yang mencapai 206,7 triliun rupiah. Kabar selanjutnya yakni informasi ringan dari Kalimantan Barat. Dinas Perhubungan Kota Pontianak menjelaskan bahwa kapal kayu khusus barang lintas kabupaten yang berkapasitas 30 orang masih menjadi moda transportasi alternatif favorit oleh warga. Selain bebas hambatan, biaya yang dikeluarkan juga cukup terjangkau. Berikut informasi selengkapnya. Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap... Presiden Joko Widodo pada Kamis 19 Mei telah mengumumkan perihal pembukaan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang berlaku mulai hari Senin 23 Mei 2022 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat 20 Mei 2022 di Jakarta menyampaikan bahwa jumlah domestic market obligation akan dijaga pemerintah sebesar 10 juta ton minyak goreng, yang terdiri dari 8 juta ton minyak goreng dan ketersediaan pasokan cadangan sebesar 2 juta ton. Oleh karenanya, pemerintah akan mengawasi pelaksanaan ekspor oleh produsen minyak goreng dengan ketat dan terintegrasi baik oleh berbagai kementerian maupun lembaga agar pasokan dalam negeri tetap terpenuhi dan tersedia. Pemerintah juga akan menindak tegas para produsen yang menyimpang dari ketentuan yang ada dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah dan Pemda. Dan pelaksanaan ekspor oleh produsen akan dilakukan pengawasan secara ketat dan terintegrasi baik oleh Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dan juga pengawasan akan melibatkan Kejaksaan Agung. Pemerintah akan secara tegas menindak setiap penyimpangan baik distribusi maupun ekspor oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang ada. Menko Perekonomian juga menambahkan bahwa pemerintah memberi penugasan kepada Perum Bulog untuk mempersiapkan cadangan minyak goreng sebesar 10% dari total kebutuhan minyak goreng curah dan nanti akan disiapkan dalam kemasan sederhana guna mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat dengan harga terjangkau. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kinerja pasar modal di Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2022 terbilang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah investor dan nilai transaksi jual beli saham. Sepanjang tahun 2022 terdapat penambahan investor saham baru sebanyak 1.312 yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga total investor saham di Sultra telah mencapai 14.635 investor. Jumlah ini bertambah sebanyak 9,8% dari total investor saham di tahun 2021. Kepala Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara, Riki, yang ditemui di kantornya pada Jumat 20 Mei mengatakan, nilai rata-rata transaksi jual beli saham per bulan selama tahun 2022 sebesar 206,7 triliun rupiah. Jumlah ini berada di atas nilai transaksi rata-rata di tahun 2021 yang senilai 448,5 triliun rupiah. Berdasarkan data tersebut, telah terjadi kenaikan sekitar 116,9% dari sisi nilai rata-rata transaksi per bulan. Dari total 14.635 investor,
terdapat 9.683 investor yang berada di bawah usia 30 tahun. Ini menandakan kesadaran kaum muda atau kalangan milenial dalam berinvestasi saham di Sulawesi Tenggara cukup besar, yakni sekitar 66,1% dari total investor yang ada. Khusus untuk kuartal 1 saja, itu kita bisa lihat telah terjadi penambahan kurang lebih 1.312 investor baru. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat sekarang total investor per akhir April 2022 itu sudah sebanyak 14.635 investor. Nah, kalau kita lihat jumlah ini sudah naik kurang lebih 9,8% dari akhir tahun 2021. Jadi 4 bulan pertama ini sudah naik hampir sekitar 10% ya. Adapun nilai aset saham yang dimiliki oleh investor di Sulawesi Tenggara telah mencapai 377 miliar rupiah. Nilai tersebut naik sebanyak 188 miliar atau sekitar 2 kali lipat dari total aset saham pada akhir tahun 2021 sebesar 189 miliar rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Misalnya bank-bank besar, ini juga ada, misalnya kayak Bank BCA, Bank B. Kapal cepat berkapasitas 30 orang dengan kekuatan 400 tenaga kuda dan kapal kayu khusus barang lintas kabupaten hingga saat ini masih menjadi moda transportasi alternatif favorit oleh warga Kalimantan Barat. Hal tersebut dijelaskan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Jumat 20 Mei. Selain biaya yang sangat terjangkau, yaitu Rp230.000 per orang, angkutan sungai penghubung Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara dengan waktu tempuh perjalanan 5 jam tersebut masih dianggap sebagai sarana transportasi bebas hambatan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Chandra Midi mengatakan, dermaga Kapuas Indah, Kecamatan Pontianak Kota, menjadi lokasi perantara antara penumpang yang membutuhkan jasa angkutan dan pihak kapal cepat maupun kapal barang lintas kabupaten. Dermaga di Kapuas Indah itu masih sangat diperlukan atau istilahnya primadona bagi masyarakat yang menggunakan transportasi sungai. Dikarenakan lokasi tersebut itu kapal-kapal yang membawa barang itu melintasi sampai ke Sukadana dan bahkan ke Kapuas Hulu. Kenapa masih diminati oleh masyarakat? Dikarenakan ada titik-titik atau lokasi yang masih berada di tepian sungai. Kadishub Kota Pontianak menambahkan, demi keamanan para penumpang beserta barang bawaan, pemerintah telah mengatur terkait tata tertib angkutan sungai. Di antaranya tidak boleh melebihi kapasitas, serta harus memiliki dokumen berlayar yang sah. Jika ditemukan pelanggaran, maka penyedia jasa akan mendapatkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, memang dalam menempuh perjalanan jauh, efisiensi waktu dan murahnya harga tiket menjadi faktor utama dalam memilih moda transportasi alternatif. Sama halnya dengan pemirsa yang tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mencari informasi. Anda bisa mengakses kabar terkini di antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan juga kanal UCTV. Malam nanti kami akan kembali menyapa Anda di Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hati-hati di jalan dan sampai jumpa.